I'm still healing. I'm still healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dika di channel ID Review. Kali ini saya akan membahas sebuah smartphone yang sebelumnya sudah saya unboxing. Bagi teman-teman yang belum melihat unboxingnya, silahkan cek di channel ID Review atau nanti bisa saya taruh di pojok atas. Sekarang kita akan ulas bagaimana experience dan performance smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sebelum kita ke ulasan smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro, bagi teman-teman silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap ID Review mengupload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan update video terbaru tersebut. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baiklah, kita langsung review saja. Smartphone Redmi Note 10 Pro ini memiliki dimensi yang menurut saya tidak terlalu besar karena untuk ukuran layarnya 6,6 inch ini dia memiliki baterai sebesar 5020 mAh dan bobotnya pun masih di bawah 200 gram yaitu 193 gram. Untuk ukuran tangan saya, smartphone ini pas di genggaman tangan dan tidak terlalu berat serta masih terbilang tipis dengan desain baru yang membuatnya jelas berbeda dengan seri Redmi Note pendahulunya, terutama pada bagian belakang dan susunan kameranya, memberikan kesan mewah dan elegan. Di bagian depan tetap menggunakan punch hole seperti pendahulunya, tetapi lubangnya lebih kecil. Untuk proteksi bagian depan dan belakang sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan frame plastik. Meskipun bukan frame metal, saya rasa frame plastik ini juga udah cukup karena bagian depan dan belakangnya sudah terbuat dari kaca. Selain itu, smartphone ini juga telah memiliki sertifikasi IP5 tahan debu dan air. Tapi ini hanya untuk percikan air ya teman-teman, bukan yang untuk dibawa menyelam. Beralih dari bagian bodi dan desain, sekarang kita lihat sisi layarnya. Redmi Note 10 Pro ini memiliki ukuran layar 6,67 inch dengan panel Super AMOLED 120 Hz. Ya, saya ulang sekali lagi, panel Super AMOLED 120 Hz. Memang untuk kelas 3-4 jutaan ini mungkin bisa dibilang kelas yang belum ada lawannya ya untuk layar yang berpanel Super AMOLED 120 Hz. Touch samplingnya pun 240 Hz memiliki satu buah pansel kamera. Smartphone ini sudah mendukung sertifikasi DCI-P3, HDR10, dan sertifikasi iCare. Kerapatan pikselnya pun mencapai 395 dpi. Lalu bagaimana kualitas Super AMOLED-nya? Apakah memang dengan harga segitu kita bisa dapat layar Super AMOLED yang benar-benar kinclong? Sejauh ini dalam penggunaan sehari-hari, saya mencoba membandingkannya dengan layar Super AMOLED dari smartphone Samsung Galaxy A71. Ketika memainkan video HDR di YouTube, Redmi Note 10 Pro ini agak sedikit memaksa cerah di bagian yang gelap, sehingga ketika warna yang seharusnya coklat terlihat agak memerah. Tetapi ini perlu dilihat dengan dibandingkan secara langsung, dan itu dilihat secara detail. Apabila dilihat dari secara tidak langsung atau dari jauh, itu tidak terlalu terlihat. Dan untuk kecerahannya sendiri pun saya rasa belum mencapai 1200 nit atau memang mata saya yang tidak bisa membedakan ya teman-teman. Tapi ketika coba di terik matahari memang masih terlihat, tetapi tidak sampai mungkin 1200 nit karena selisih dengan maksimum brightness dari Galaxy A71 pun tidak terlalu banyak. Memang masih lebih cerah yang Note 10 Pro ini. Tapi saya tegaskan sekali lagi ya, itu teman-teman dengan harga segitu bukan berarti layarnya ini jelek, tetapi memang untuk pembandingnya itu mungkin karena dia dikelola sendiri oleh Samsung dan panel dia sendiri, maka hasilnya akan lebih maksimal. Selain itu, layarnya ini sudah memiliki refresh rate yang cukup tinggi, memiliki refresh rate-nya 120 Hz sehingga setiap pergerakannya itu akan terasa smooth, tetapi tidak semua aplikasi mendukung refresh rate 120 Hz ya. Contohnya pada aplikasi YouTube itu belum mendukung 120 Hz saat kita scrolling. Touch sampling 240 Hz-nya menurut saya juga sesuai dengan klaim Xiaomi karena saat
kita memainkan game real drum atau yang membutuhkan sensitivitas sentuhan lebih, itu hampir tidak ada delay, dan menurut pendapat saya pribadi ini sudah sesuai dengan klaim dari Xiaomi. Sekarang kita lihat sisi bagian belakang dan samping. Di bagian belakang terdapat 4 buah lensa kamera yang terlihat sangat menonjol. Di bagian framenya terdapat tulisan Ultra Premium, dan pada sisi kanannya terdapat volume up, down, dan tombol power yang menyatu dengan sidik jari. Respon pemindahnya ini sangat cepat dan akurat meskipun terletak di tombol power. Dan ini bukan masalah ya teman-teman, karena tidak setiap layar AMOLED itu sidik jarinya harus di dalam layar. Bagian bawah ada grill speaker, port USB Type-C, dan mikrofon. Ke sebelah kiri kita mendapat satu buah slot, yaitu slot SIM. Dia triple slot yang bisa menggunakan dual SIM dan satu micro SD. Terus di bagian atas itu ada infrared blaster, jack audio, dan ada speaker lagi sama sebuah mikrofon. Jadi memang smartphone ini sudah mendukung dual speaker. Oh iya, untuk desainnya sendiri menurut saya sangat baik ya teman-teman, meskipun berwarna hitam glossy, tapi ketika kilauan yang berwarna abu-abu itu tersorot cahaya menambah kemewahan dari smartphone Redmi Note 10 Pro ini. Apalagi saat digenggam memang terasa agak licin, sehingga saya menyarankan teman-teman menggunakan soft case yang ada dalam paket penjualan atau menggunakan casing yang lebih baik lagi sesuai dengan selera teman-teman agar gripnya makin oke. Sekarang kita bahas performanya dari smartphone Redmi Note 10 Pro ini. Smartphone ini memang ditujukan untuk kelas menengah ke atas karena di SoC-nya pun mengalami upgrade dibanding pendahulunya, yaitu Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 10 Pro ini ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 732G yang didukung oleh GPU Adreno 618 sebagai pengelola grafisnya. RAM yang digunakan ada dua varian, yaitu 6 atau 8GB sudah menggunakan LPDDR4X. Serta penyimpanan internal juga terdapat dua varian, yaitu yang pertama ada 64GB dan yang kedua ada 128GB dan menggunakan UFS 2.2. Ini menjadikan performa dalam penggunaan sehari-hari sangat berimbang dan nyaman digunakan. Meskipun menurut saya SoC ini terbilang sama saja dengan 720G, 730G, dan 730. Hanya ada beberapa perbedaan di optimalisasi lagi, sehingga memang benchmarknya beda dan pengalaman bermainnya game beda juga, tapi tidak terlalu signifikan. Namun pada dasarnya jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, menjalankan multimedia, sosmed, dan bermain game yang tidak terlalu ekstrim, itu SoC 720, 730, dan 732 ini tidak terlalu signifikan bedanya. Berlanjut ke konektivitas, smartphone ini sudah mendukung jaringan 4G di Indonesia, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2,4 dan 5,0 GHz. Selain itu, smartphone ini juga mampu menampilkan tampilan yang sangat baik digunakan untuk menonton film, memainkan musik, atau bermain game. Apalagi sudah didukung dengan dual stereo speaker yang memberikan experience saat menonton atau mendengarkan musik itu lebih enak lagi dengan smartphone ini. Tidak berhenti di situ, smartphone ini juga sudah jelas memiliki NFC. Untuk beberapa tahun terakhir ini, setiap Xiaomi merilis smartphone untuk kelas menengah atas sampai fleksinya itu pasti sudah dibekali dengan NFC yang saat ini sangat masih gencar-gencarnya digunakan untuk transaksi e-money atau e-wallet. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, karena bagian ini termasuk dalam highlight Redmi saat mempresentasikan, yaitu terdapat 4 buah kamera dengan setup 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 5 megapiksel telemakro, dan 2 megapiksel depth sensor. Berdasarkan penggunaan saya selama kurang lebih semingguan, performanya yang oke. Kamera yang dibenamkan di smartphone Redmi Note 10 ini
benar-benar upgrade dari Redmi Note 9 Pro-nya ya. Terutama saat kita mengambil gambar di siang hari itu dynamic range-nya cukup oke, warna natural meskipun sudah mengaktifkan HDR plus atau AI kamera itu tidak terlalu gonjreng atau bisa dibilang tidak over warnanya. Untuk kamera ultrawide-nya 8 megapiksel jangkauannya cukup luas dan hasilnya cukup oke. Apalagi kita lihat resolusi hanya 8 megapiksel tapi hasilnya bisa dibilang instagramable ya, bisa diupload tuh sudah sangat baik lah. Kemudian ada 5 megapiksel telemakro. Di sini lensa telemakronya sudah autofocus sehingga kalau teman-teman ngambil video atau foto makro itu bisa lebih dekat dan fokusnya bisa diatur. Yang terakhir ada 2 megapiksel depth sensor, ini berfungsi untuk menambahkan sensor bokeh saat teman-teman mengambil foto dengan mode potret ya di bagian kamera belakang. Jadi hasilnya akan lebih bokeh lagi karena dibantu dengan lensa berukuran 2 megapiksel tersebut. Sekarang di bagian depan kita memiliki sebuah kamera yaitu 16 megapiksel yang mampu memberikan detail gambar sangat jelas dan untuk HDR-nya juga sangat baik karena bisa membedakan antara background yang ada di belakang kita dan objek kita atau wajah kita sehingga foto yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk perekam videonya, kamera utamanya mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Sedangkan untuk kamera ultrawide itu hanya mampu merekam 1080 30 fps. Nah, ketika ke kamera depan, kita juga hanya mentok di 1080p 30 fps. Sekarang ini hasil dari tangkapan kamera Redmi Note 10 Pro yang saya ambil di kondisi siang hari dan malam hari. Silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas dari kamera Redmi Note 10 Pro. I'm still healing. I'm still healing. Healing. I won't give up. I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. Lensa utama Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini lensa wide Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sepertinya stabil. Kamera depan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Nah, teman-teman sudah melihat hasil dari kamera Redmi Note 10 Pro ini. Sekarang kita bahas dari baterainya. Baterai yang dibenamkan dalam smartphone ini sudah berkapasitas besar meskipun bukan yang paling besar karena untuk tahun 2021
rata-rata smartphone itu memang sudah memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Di sini Redmi Note 10 Pro memiliki baterai 5020 mAh dan sudah mendukung 33 watt fast charging atau Mi Turbo Charge. Nah, untuk penggunaan dalam sehari-hari, jangan kita anggap bahwa 5000 ini juga akan boros atau irit banget karena baterainya besar, atau boros banget karena layarnya memiliki refresh rate 120 Hz. Dalam penggunaan sehari-hari ini menurut saya cukup, karena dari pagi sampai sore itu baterainya juga masih tersisa sekian persen. Itu sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Dan itu saya aktifkan dari awal smartphone ini saya buka dari box sampai video ini dibuat, itu masih menggunakan 120 Hz dan tidak ada masalah. Di sini saya cuma punya 3 game ya. Ada PUBG, Genshin Impact, dan Mobile Legends. Kita coba Mobile Legends. Nah, untuk Mobile Legends sendiri, smartphone ini mendapat settingan ya, ultra high frame rate hidup semuanya. Ini udah berarti gambar udah HD dan refresh nya 60 ya, bener ya, refresh rate nya 60 fps. Tuh, pergerakannya halus. Coba kita lihat di hero. Jika dia tidak 60 fps, pasti di sini gambarnya akan patah-patah. Di sini gambarnya halus, masih digerakin tuh tidak patah-patah. Kita coba ke game berikutnya. Kita coba main PUBG, apakah dia dapat 90 fps. Ini masih loading teman-teman. Di sini udah mulai masuk. Untuk settingan sendiri di game PUBG ini kita dapat settingan grafik HD high ya, HDR nggak bisa, combat juga HDR nggak bisa, berarti mentok di HD high. Untuk audionya bisa ultra ya. Di sini lagi mendownload. Coba kita mainkan trainingnya. Nah, teman-teman udah masuk di gamenya. Kalau dari pengalaman bermainnya ya, di sini halus, tidak ada delay atau patah-patah, frame rate-nya 60. Coba kita ubah ke smooth ya, ultra. Untuk ultra itu kita FPS-nya dapat 40-an ya. Ternyata tadi FPS-nya yang HD high tadi cuma sekitar 30-an. Oke, kita coba ganti game yang terakhir, game Genshin Impact. Apakah bisa menjalankan settingan tertinggi? Sepertinya tidak. Nanti kita coba saja Genshin Impact. Genshin Impact ini merupakan game Android yang saat ini agak lumayan tergolong berat. Bukan agak ya, memang dalam kategori Genshin Impact ini kategorinya game berat. Karena selain grafisnya yang memang bagus, ukuran size-nya pun besar, mencapai 8 GB. Ini masih memuat data. Nah, ini udah masuk ke permainannya ya teman-teman. Gerakannya sangat halus, frame rate-nya kita dapat di 31 fps dengan settingan
rendah ya. Rendah kita cuma dapat 30 fps, berarti smartphone ini kalau untuk bermain yang setting tertinggi akan patah-patah dan pasti suhunya akan jadi panas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa game yang saya coba. Mungkin untuk game lain teman-teman juga akan punya experience lain. Kesimpulannya adalah teman-teman, dengan rentan harga yang ditawarkan, smartphone ini memiliki value deal yang sangat baik, apalagi di harga yang bisa dibilang untuk kelas menengah itu kita mendapat beberapa kelebihan. Pertama, saya akan menjelaskan harga yang ditawarkan untuk smartphone ini. Untuk varian 6GB RAM dan penyimpanan 64GB itu dibanderol dengan harga 3.500 kurang Rp1.000. Dan untuk varian yang lebih tinggi, yaitu dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB, itu dibanderol dengan harga 4 juta kurang Rp1.000. Itu sudah worth it di harga yang ditawarkan. Dan kelebihan yang didapat dari smartphone ini adalah yang pertama, kita memiliki layar beresolusi Full HD dengan panel Super AMOLED. Dia sudah memiliki refresh rate 120Hz. Ya, ini 120Hz bukan 90Hz. Dan touch samplingnya dia sudah memiliki touch sampling 240Hz. Jadi ketika kita bermain yang membutuhkan respon sentuhan sangat cepat, smartphone ini sudah sangat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selain layar, kita memiliki kelebihan pada bagian kamera. Di sini kameranya memiliki 4 lensa kamera, tetapi yang diunggulkan adalah 108 megapiksel. Kamera ini bisa diandalkan, apalagi saat kita mengambil foto di siang hari, karena detail yang ditampilkan bisa sangat tajam, dynamic range yang cukup luas. Tetapi ketika malam akan mengalami sedikit penurunan performance kameranya, meskipun tidak begitu jauh, dan menurut saya masih bisa untuk diupload di sosial media untuk tangkapan kamera di malam harinya, masih bagus lah. Kemudian smartphone ini juga sudah memiliki dual speaker. Memang bukan yang paling kencang, apalagi kalau kita mendengarkan suara di bawah 50%. Tetapi ketika volume kita naikkan ke 70 atau 80%, itu dual speakernya sangat enak didengar di telinga. Bassnya dapet, treble-nya oke, dan itu menurut saya emang komposisi yang pas. Selain suaranya yang enak, layar yang bagus, baterainya pun sudah besar, berkapasitas 5020 mAh, didukung pengisian cepat 33 watt. Jadi kalau dari 0 sampai ke 100 itu mungkin hanya butuh waktu 1 jam lebih, tidak mencapai 2 jam untuk mengisi baterai yang berkapasitas 5020 mAh. Tapi dibalik beberapa kelebihan, bukan berarti smartphone ini tidak memiliki kekurangan. Karena menurut saya pribadi, setelah saya gunakan smartphone ini dalam beberapa hari, pada bagian layar Super AMOLED-nya ini memang kencang, refresh rate-nya tidak mengalami kendala apapun. Tetapi ketika memutar konten HDR dari video YouTube, itu saya bandingkan dengan layar Super AMOLED dari Samsung. Di sini saya pakai Samsung Galaxy A71. Itu perbedaannya ada pada kontras kecerahannya. Ketika ada bagian yang gelap, di smartphone ini dipaksa untuk lebih terang, dan itu membuatnya memang terlihat lebih terang dibanding Samsung A71. Tetapi dampaknya gambar itu menjadi agak sedikit merah atau marun. Di salah satu video itu ada yang menampilkan tekstur kayu atau gurun pasir. Nah, di situ di Samsung Galaxy A71 menaikkan sedikit pencahayaan, tetap menjaga detailnya. Tetapi di smartphone ini bukan berarti detailnya hilang ya, masih ada, tetapi kontras yang dinaikkan cukup tinggi sehingga warna dari kulit kayu atau gurun pasir itu menjadi agak sedikit kemerahan. Tapi apakah itu terjadi di semua perangkat Redmi Note 10 Pro saya kurang tahu. Tapi di smartphone yang saya gunakan ini saya mengalami hal tersebut. Kemudian di bagian Play Store, itu kalau kita mencari sesuatu, sepertinya pihak Xiaomi sudah bekerja sama dengan beberapa developer aplikasi. Karena ketika kita mengetik misalkan Mobile Legends dan kita sentuh bacaan Mobile Legends di Play Store, itu yang muncul bukan Mobile Legends tetapi Hagu. Jadi seharusnya kita ketik Mobile Legends dan kita enter, maka itu yang akan muncul adalah Mobile Legends.
menurut saya pribadi hal itu terjadi karena memang dari Xiaomi atau Redmi ini memang sudah bekerja sama dengan beberapa developer aplikasi. Jadi itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke teman-teman masing-masing, apabila memang mengejar performance, mungkin smartphone ini bukan menjadi smartphone yang paling kencang, tapi apabila teman-teman mengejar keseimbangan antara layar yang bagus, kamera sudah oke, performance mencukupi, smartphone ini layak dipertimbangkan untuk dipinang di tahun 2020 ini. Oke teman-teman, sekian dulu video review Xiaomi Redmi Note 10 Pro dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman buat like atau share video ini. Apabila teman-teman juga ingin memberikan pendapat atau memberikan informasi mengenai smartphone ini, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap ID Review mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi video tersebut. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.